Selamat datang di dunia mitologi Yunani yang penuh dengan kisah-kisah epik dan intrik. Hari ini, kita akan menjelajahi konflik antara dua dewa besar, Zeus, raja para dewa, dan Poseidon, penguasa lautan. Mari kita mulai perjalanan ini ke masa lalu yang penuh dengan kekuatan dan perseteruan. Latar belakang: Zeus dan Poseidon. Zeus dan Poseidon adalah dua dari tiga saudara yang mengalahkan para titan dan membagi kekuasaan atas dunia. Zeus memerintah langit dan bumi dari gunung Olympus, sementara Poseidon menguasai lautan yang luas. Meskipun mereka adalah saudara, persaingan antara mereka dalam mitologi Yunani, kekuasaan adalah segalanya. Zeus, dengan petirnya yang dahsyat, dianggap sebagai pemimpin tertinggi para dewa. Di sisi lain, Poseidon, dengan trisulanya yang bisa mengendalikan lautan dan menimbulkan gempa bumi, merasa bahwa kekuasaan atas lautan yang luas memberikan kepadanya hak untuk menantang otoritas Zeus. Tidak hanya itu, Poseidon memiliki sejarah panjang dalam upayanya untuk memperluas kekuasaannya. Dari ambisinya untuk menjadi pelindung Athena hingga persaingannya dengan Apollo untuk mempengaruhi manusia, Poseidon selalu ingin lebih dari yang ia miliki. Sementara Zeus seringkali digambarkan sebagai dewa yang adil namun tegas, Poseidon lebih dikenal karena temperamennya yang mudah marah dan keinginan kuatnya untuk dihormatin. Konflik mereka tidak hanya dipicu oleh ambisi pribadi, tetapi juga oleh perbedaan cara mereka memandang dunia dan kekuasaan. Dalam mitologi Yunani, peran para dewa tidak hanya terbatas pada kekuasaan mereka masing-masing. Zeus, dengan kendali atas petir dan langit, seringkali dipandang sebagai dewa yang memberikan keadilan dan perlindungan kepada manusia. Sementara itu, Poseidon, dengan kekuasaan atas laut, memainkan peran penting dalam kehidupan para pelaut dan bangsa-bangsa yang bergantung pada laut. Kisah tentang Poseidon yang menciptakan kuda untuk manusia adalah salah satu contoh bagaimana ia berusaha menunjukkan kekuasaannya di darat, meskipun kekuatannya lebih dominan di laut. Sementara itu, Zeus, yang dikenal karena banyak kisah petualangannya dan hubungan dengan manusia, seringkali dianggap sebagai dewa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari umat manusia, penyebab konflik. Perseteruan mereka memuncak ketika Poseidon mulai merasa bahwa ia seharusnya memiliki kekuasaan yang lebih besar. Poseidon melihat lautan sebagai wilayah yang lebih luas dan penting daripada langit yang dijaga oleh Zeus. Ia mulai merencanakan cara untuk merebut lebih banyak kekuasaan. Ketegangan antara Zeus dan Poseidon tumbuh dari waktu ke waktu. Poseidon merasa terpinggirkan, mengumpulkan sekutunya di lautan, dan mengancam akan menyerang Olympus jika Zeus tidak membagi kekuasaan lebih adil. Zeus, dengan sifatnya yang keras dan tidak suka ditantang, menolak mentah-mentah permintaan Poseidon. Poseidon tidak hanya diam. Ia mulai memanipulasi berbagai elemen lautan untuk menunjukkan kekuatannya. Gempa bumi dan badai laut menjadi lebih sering terjadi, mengancam kehidupan manusia dan dewa. Zeus, melihat ancaman ini, memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Poseidon terus berbuat sesuka hati. Namun, Poseidon bukan satu-satunya yang merasa tidak puas. Beberapa dewa lain juga mulai mempertanyakan kepemimpinan Zeus. Ini memberikan Poseidon keberanian lebih untuk melanjutkan rencananya. Konflik ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang siapa yang lebih layak memimpin para dewa dan menjaga keseimbangan dunia. Poseidon, dalam upayanya untuk memperkuat posisinya, mulai menjalin aliansi dengan makhluk-makhluk laut yang kuat, termasuk para raksasa laut dan monster laut seperti Scylla dan Charybdis. Ia berharap bahwa dengan dukungan mereka, ia dapat menggoyahkan kedudukan Zeus di Olympus. Di sisi lain, Zeus tidak tinggal diam. Ia mulai mempersiapkan pasukan dewa dan makhluk mitologis lainnya untuk menghadapi ancaman Poseidon. Para dewa lain, meskipun enggan, akhirnya harus memilih pihak dalam konflik yang semakin memanas ini. Konflik terbuka. Konflik ini akhirnya pecah menjadi pertempuran besar yang mengguncang seluruh Olympus. Poseidon, dengan pasukan makhluk lautnya, menyerang Olympus. Zeus, dengan petir dan badai, melawan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam pertempuran ini, lautan dan langit bergetar,
gelombang besar menghantam pantai, dan petir menyambar-nyambar di langit. Para dewa lain terpecah dalam memilih pihak. Beberapa mendukung Zeus, sementara yang lain bersimpati pada Poseidon. Namun, kekuatan Zeus akhirnya berhasil menekan pemberontakan Poseidon. Pertempuran ini tidak hanya berdampak pada para dewa, tetapi juga pada dunia manusia. Kota-kota di tepi pantai terkena dampak dari ombak besar dan gempa bumi. Sementara itu, di Olympus, dewa-dewa lain mencoba menenangkan kedua saudara ini, menyadari bahwa pertempuran mereka bisa menghancurkan dunia. Pada akhirnya, para dewa lainnya ikut campur, memaksa kedua saudara untuk menghentikan pertempuran mereka. Mereka mengingatkan Zeus dan Poseidon bahwa dunia membutuhkan keseimbangan dan bahwa perseteruan mereka hanya akan membawa kehancuran. Pertempuran ini menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah Olympus. Banyak makhluk mitologi lain yang terlibat, seperti para Cyclops yang menciptakan petir untuk Zeus dan para Triton yang membantu Poseidon di lautan. Ini adalah perang yang tidak hanya mempengaruhi para dewa, tetapi juga makhluk-makhluk mitologi lainnya. Dalam kekacauan ini, Olympus hampir runtuh. Tetapi pada saat-saat terakhir, Hera, istri Zeus, turun tangan sebagai penengah. Dengan kebijaksanaannya, ia berhasil meyakinkan kedua belah pihak untuk berunding dan mencari jalan keluar yang damai. Penyelesaian konflik. Setelah pertempuran yang melelahkan, para dewa lainnya memutuskan bahwa konflik ini harus diakhiri untuk mencegah kehancuran dunia. Zeus dan Poseidon akhirnya dipanggil untuk berunding dan mencapai kesepakatan damai. Dengan berat hati, Poseidon menerima bahwa Zeus akan tetap menjadi raja para dewa. Tetapi Zeus memberikan pengakuan lebih besar terhadap kekuasaan Poseidon di lautan. Kesepakatan ini membawa kedamaian sementara di Olympus, meskipun ketegangan antara mereka tidak pernah sepenuhnya reda. Sebagai bagian dari perjanjian, Poseidon diberi kebebasan lebih besar untuk mengatur lautan tanpa campur tangan Zeus. Meskipun ini tidak sepenuhnya memuaskan Poseidon, ia menyadari bahwa perdamaian lebih penting untuk menjaga keseimbangan dunia. Perjanjian ini menjadi landasan bagi hubungan antara dewa-dewa Olimpian yang lain. Meskipun persaingan tetap ada, mereka belajar bahwa kerjasama dan dialog adalah kunci untuk menjaga harmoni di Olympus dan dunia di bawah mereka. Zeus dan Poseidon, meskipun masih memiliki perbedaan, mulai memahami bahwa kekuatan mereka sebenarnya saling melengkapi. Zeus membutuhkan lautan yang damai untuk mengatur langit, dan Poseidon membutuhkan langit yang stabil untuk menjaga ketenangan laut. Kisah ini tidak hanya tentang konflik, tetapi juga tentang bagaimana para dewa belajar untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan di antara mereka. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam menjaga dunia tetap berjalan dengan baik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan para dewa pun tidak kebal terhadap konflik dan persaingan. Namun, dengan dialog dan kompromi, kedamaian dapat dicapai. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang mitologi Yunani yang penuh dengan pelajaran berharga dan cerita menarik.